Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman web sebelumnya, kita sudah coba buat layout aplikasi kita, di mana sudah ada header, ada menu, ada konten, sama footer. Nah, khusus untuk konten ini, dia akan berganti sesuai dengan apa yang kita pilih. Misalnya kalau kita pilih menu buku, maka akan muncul data buku, kita klik tambah, sudah muncul tambahnya, edit juga sudah, dan hapus data juga sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan coba buat login untuk aplikasi kita. Sebelum kita buat loginnya, kalau sebelumnya kita coba cek aplikasi kita. Kalau kita buka ini ya, aplikasi kita perpustakaan, maka akan langsung muncul folder-folder seperti ini. Nah, tentu kita tidak inginkan hal seperti ini. Jadi ketika user kita mengakses aplikasi kita, maka harusnya muncul aplikasi itu langsung, bukan folder-folder seperti ini. Nah, untuk itu kita mesti buat file index.php. Jadi file index.php inilah yang pertama kali dibaca oleh web server kita. Nah, kalau kita tidak punya index.php ataupun index.html, maka dia akan memunculkan folder-folder seperti ini. Nah, jadi kita harus tambahkan dulu index.php kita. Nah, kalau kita coba buat di sini index.php. Nah, kalau kita coba jalankan, nah, web kita tadinya ada folder-folder dan file terlihat, sekarang sudah tidak terlihat apa-apa lagi, putih seperti ini. Kenapa? Karena memang tampilan index.php kita masih belum ada isi apa-apa. Jadi kalau seperti ada penyerangan terhadap sebuah website, nge-deface website, maka yang di deface-nya itu adalah tampilan index.php ini. Nah, ini yang karena index.php inilah yang akan pertama kali diakses. Dicari dulu di folder ini ada nggak index.php. Kalau tidak ada, berarti dia akan munculkan direktori folder ataupun file di dalamnya. Nah, kita inginkan kita tidak ingin ketika diakses website kita putih seperti ini saja. Maka kita akan arahkan sebelumnya itu dia mengarah ke bagian beranda. Maka kita harus buat dulu file di bagian index.php ini. Jadi kita tambahkan, kita buat di sini ini PHP-nya, jangan sampai lupa, dan tutup PHP-nya juga. Nah, kita tambahkan di bagian index.php ini header. Jadi ada header, lokasi. Nah, nama layout kita tadi yang kita buat adalah layout.php ya. Nama file untuk layout kita adalah layout.php. Maka di sini ada layout.php HL. Kalau kita coba lihat di konten kita ini HL, get HL ya. Maka kita juga HL-kan dan kita tambahkan beranda di sini. Setelah itu baru titik koma. Baru kita coba jalankan. Nah, dia akan mengarah ke HL sama dengan beranda seperti ini. Jadi ketika aplikasi kita dijalankan, aplikasi perpustakaan kita dijalankan, maka dia akan langsung mengarah ke halaman beranda seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke form login, kita coba lihat di bagian konten kita. Ini kan kita menerima sebuah data ya, variabel dari yang dikirimkan. Nah, kita harus filter data itu. Jadi kalau hanya seperti ini cukup berisiko terjadinya penyerangan SQL injection. Nah, nanti kita juga akan coba pelajari tentang SQL injection. Nah, untuk mengatasinya kita akan setiap inputan kita, maka kita harus tambahkan mysql real escape string seperti ini. My escape string, dan kita tambahkan file koneksi kita apa di situ, koneksi. Kita coba lihat file kita bernama di bagian config-nya adalah koneksi di sini. Maka kita juga harus tambahkan koneksi di sini. Nah, kalau kita coba jalankan memang tidak ada efek apa-apa ya, tidak terjadi, sama saja bentuknya seperti itu, cuman ini lebih memfilter terhadap serangan SQL injection. Nah, semuanya juga akan kita lakukan seperti itu. Nah, kita coba lanjut dulu terkait dengan login. Nah, di sini kita akan coba buat dua dulu user ya, user untuk login. Ada 3 sebenarnya user kita. Yang pertama user untuk pengunjung biasa saja. Jadi pengunjung biasa ini maksudnya dia tidak perlu login ke aplikasi kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, yang perlu login ini yang kita akan buat 2 user. Jadi ada user pengunjung biasa, ada user bernama apa namanya ya,
anggota ya. Ada user anggota, ada user pengunjung biasa, ada user anggota, dan ada user untuk perpustakawan. Pustakawan ya. Perpustakaan bukan perpustakaan tetapi pustakawannya. Nah, untuk itu maka kita juga harus kelompokkan juga di dalam aplikasi kita di folder ini. Kita harus kelompokkan dulu. Nah, tadi ada 2 level untuk login ya. Berarti kita tambahkan di sini level untuk anggota. Ini semua aplikasi codingan kita untuk halaman anggota kita letakkan di folder anggota. Satu lagi pustakawan. Apapun yang kita buat untuk pustaka, maka kita akan letakkan di bagian pustaka ini. Nah, sedangkan di bagian luar ini adalah halaman untuk pengunjung kita. Pengunjung yang tidak perlu login untuk bisa mengakses website kita. Seperti itu, jadi kita coba buat kelompokan. Apakah boleh nggak di luar ini saja semua? Boleh saja, cuman tampilan, bukan tampilan ya, directory file kita akan berantakan, dan itu juga akan menyulitkan kita dalam pembuatan aplikasi web kita. Jadi kita kelompokkan mana untuk anggota, halaman untuk anggota, mana untuk halaman pustaka, dan semuanya kita simpan di dalam folder yang berbeda seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buat form loginnya dulu. Kita bagian mod buku ini, kita tidak boleh bebas diakses oleh orang, tapi hanya boleh diakses oleh pustakawan misalnya, maka kita pindahkan dulu dia. Kita cut, kita pindahkan ke pustakawan. Seperti ini. Nah, di bagian menu, di bagian layout ini, kita juga ganti sebenarnya. Untuk layout ini kita hapus bukan buku, tapi kita ganti jadi login dulu. Di ini kita ganti jadi login. Yang untuk konten ini, konten yang ada tadi kita kopikan juga di bagian pustaka, karena di bagian pustaka juga perlu konten. Begitu juga di bagian anggota, nanti dia juga butuh konten, tapi isi kontennya bakalan berbeda. Kita copy saja dulu di sini. Nah, ini perlu konten dan juga perlu indeks. Perlu indeks juga di sini. Nah, dan juga perlu layout ya, ada layout juga. Jadi sekarang kita fokus dulu ke form loginnya. Jadi ini tadi isi konten ini, jadi kontennya kita buat terpisah, berbeda lah namanya ya. Ada ini untuk konten pustakawan. Kalau mau dibuat sama namanya semua tidak masalah. Ini konten pustakawan, di anggota juga konten tidak masalah. Cuman ini agar terlihat berbeda saja, agar kita tidak ragu ini kontennya mana. Agar terlihat berbeda aja, konten anggota sama konten untuk pustakawan. Kalau ini konten untuk pengunjung biasa. Nah, kita coba balik lagi, kita fokus ke bagian layout untuk pengunjung biasa. Kita coba lihat lagi aplikasi kita. Di sini sudah ada beranda sama login. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini kita ganti jadi tadi login ya. Kita tutup pustakawan, kita fokus ke pengunjung dulu. Kita buka konten pustakawan, konten pengunjung. Ini kita hapus dulu karena bukan ini yang kita tuju. Tapi kita buat ini adalah login. Nah, di sini adalah kita buat mod loginnya. Ini adalah form login. Seperti ini. Jadi form login. Jadi di bagian pustakawan ini juga kita buat tadi tercopy ya. Mod login ya. Seperti ini. Atau bisa kita kelompokkan lagi modul di dalamnya. Seperti ini, baru di dalam modul ini kita buat sebuah modul lagi bernama mod login agar agar lebih rapi saja tampilan directory kita. Ini ada mod login, di sini berarti ada satu lagi mod untuk beranda dan lain sebagainya sesuai dengan fitur aplikasi yang akan kita buat untuk pengunjung ini. Nah, sekarang kita fokus ke form login dulu. Berarti kalau kita coba jalankan sekarang, dia kosong saja ya. Kalau kita coba klik login, nah, dia tidak akan menemukan file form login PHP karena memang kita belum buat form login .php-nya. Berarti kita harus buat dulu form login .php di dalam mod login. Nah, ini karena dia di dalam modul lagi ya, berarti kita tulis ini modul mod login seperti ini. Nah, di dalam itu, dalam mod loginnya baru kita buat form untuk loginnya. Di sini kita tambahkan form login .php seperti ini. Nah, isinya apa? Nah, isinya sebuah form sama seperti tambah data biasa sebenarnya. Cuman isinya adalah pengisian username dan password. Kita coba cek di sini. Kita tes form kita, coba copy form kita yang sebelumnya sudah kita buat.
Di pustakawan ada form tambah ya. Ini kita copy saja. Kita letakkan di form login. Tapi isinya adalah bukan form tambah, tapi kita buat adalah form login seperti ini. Terus di sininya adalah HL-nya ke proses login. Proses login seperti ini. Isinya di sini bukan kode buku ya, tapi username, dan satu lagi adalah password. Password seperti ini. Nah, ini bukan simpan, kita ganti jadi login. Yang harga buku tidak kita perlukan, kita hapus. Nah, di sini kita ganti name-nya jadi username, dan satu lagi name variable-nya bernama password. Nah, satu lagi yang kita harus ganti, tipenya ini kita ganti jadi tipe password, agar kalau kita coba jalankan sekarang, nah, passwordnya kan kelihatan nih. Kita tidak inginkan ketika user kita mengentrikan password, dia terlihat password yang dientrikan. Maka kita ganti tipenya bukan teks, tapi tipenya adalah password seperti ini. Kalau kita coba jalankan, yang diketikkan sudah tidak terlihat lagi. Seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke bagian pembuatan kontennya. Jadi, setelah diklik tombol login, maka dia akan masuk ke arah proses login. Maka kita perlu buat di bagian konten ini, konten.php kita ini, sebuah else if baru bernama proses login di sini. Di mana proses loginnya dia akan mengarah ke proses juga, proses login.php. Seperti ini. Kalau kita coba jalankan, dia akan masuk ke proses login, tapi proses loginnya belum ditemukan, maka dia file OpenStream ya. No, tidak ditemukan file ataupun direktorinya. Maka kita buat lagi di bagian pustakawan, kita tutup bagian modul kita, bagian mode login, kita buat di situ adalah proses login.php. Isinya apa? Isinya adalah kita masukkan ini. Nah, kita letakkan variabel bernama username, kita simpan dalam variabel username, yaitu mysqli, seperti yang tadi itu, real escape string, terus koneksi, variabel koneksi ini dapat dari mana? Ya dari folder config ini ya, ada folder bernama koneksi. Bukan folder ya, variabel bernama koneksi. Maka kita tulis di sini koneksi, terus karena metodenya itu adalah metode post, maka di sini kita kasih post, variabelnya adalah username. Variabel ini didapat dari mana? Dari form login ini dia name-nya. Nah, berikutnya kita buat password lagi. Variabel untuk password seperti ini. Terus password juga di sini, password. Ada username dan ada password. Nah, untuk login ya, kita butuh sebuah tabel baru ya. Kita buat tabel, katakanlah nama tabel kita tabel pustakawan ya. Jadi pustakawan, kita buat di sini satu buah tabel bernama pustakawan sini. Nah, di sini kita coba buat ada 3 dulu fieldnya ya. Pertama, fieldnya untuk ID pustakanya, pustakawan. Terus ada apa namanya ya, password ya, password. Terus setelah itu ada nama, nm lah ya, nm pustakawan. ID-nya ini kita buat di sini. Ini sebagai ID pustakawan ya. Misalnya sama seperti kalau di mahasiswa kan ada nomor NIM atau nomor BP ya. Di karyawan biasanya juga ada nomor induk karyawannya. Nah, di sini yang jadi kunci untuk username-nya kita ganti jadi ID pustakawannya. Jadi ini tidak kita jadikan auto increment karena ID-nya nanti akan ada berupa gabungan huruf dan angka seperti itu. Tapi kita jadikan dia primary key agar tidak ada ID karyawan pustakawan yang sama. Nah, varchar untuk passwordnya ini kita kasih jadi 10. Password itu kan idealnya tidak akan lebih dari 50 misalnya ya, tapi ataupun 100. Nah, biasanya kan dia password adanya 20, itu udah banyak ya. Tapi di sini kita tulis 50. Kenapa kita tulis 50? Nah, karena nanti kita akan inskripsi ya. Kita akan rubah password. Misalnya kalau kita entrykan passwordnya nama stmic, tapi yang kita simpan ke database bukan stmic, tapi berupa huruf acak di situ. Nah, itu disebut dengan inskripsi data kita. Inskripsinya jadi ada 2, ada namanya kita pakai kriptografi ya, bukan inskripsi ya, kriptografi kita ada yang namanya inskripsi, ada yang namanya hash ya.
yang kita pakai. Kalau inskripsi itu sesuatu yang kita sudah rubah menjadi bilangan angka acak ya. Katakanlah misalnya kita tulis STMIC, dia akan berubah menjadi angka acak, tapi angka acak ini bisa kita kembalikan lagi. Nah, itu inskripsi. Tapi kalau hash hanya satu arah. Jadi ketika kita sudah rubah itu, maka dia tidak akan bisa kita balikkan lagi. Tapi kita bisa cocokkan kembali dia. Nah, di sini kita pakai nanti metode hash saja dulu. Tipe panjang karakternya adalah 50. Nama pustakawan kita kasih 20 seperti ini. Kita save. Seperti ini. Kita coba insert dulu. ID-nya adalah 123. Passwordnya adalah STMIC. Di sini, ini kita ganti jadi MD5. Di bagian functionnya ini kita pakai metode hash-nya adalah MD5. Pustakawannya misalnya namanya adalah Carvindo. Seperti ini. Kita go kan. Nah, kita coba browse. Kita lihat di sini. Nah, password yang tadi kita tulis STMIC ternyata sudah berubah menjadi bilangan angka acak seperti ini. Nah, ini disebut dengan kriptografinya ya. Tapi kita pakai metodenya hash satu arah. Jadi kita tidak bisa lagi menginskripsi ini. Kadang ada juga yang mengatakan bisa dikembalikan lagi MD5. Tidak bisa dikembalikan ya sebenarnya, tapi bisa dicocokkan kembali. Jadi sistem perbandingannya mencocokkan kembali apakah sudah sama atau belum. Nah, nanti akan ada khusus lah ya untuk pembahasan terkait dengan kriptografi. Sekarang kita pakai dulu cara yang ada di sini. Jadi kita pakai, jangan lupa kita MD5 kan. Nah, sekarang ini kita sudah punya satu record ya. Kita balik lagi ke aplikasi kita. Nah, karena passwordnya kita MD5 kan, maka di sini kita juga harus tulis MD5. Jadi apapun yang diinputkan di bagian variable password, maka kita akan MD5-kan terlebih dahulu, baru kita cek ke dalam database kita. Pengecekannya, kita coba dia sama seperti yang sebelumnya. Kita cek di sini, kita bagian form ubah, nah pakai yang ini juga. MySQL Fedasok saja di sini. Kita tes, bukan MySQL Fedasok ya, tapi kita pakai MySQL Numero ya. Ada nggak barisnya? Sini. Bukan buku, tapi kita pakai pustakawan. Ini adalah user ID ya, ID pustakawan. Di sini kita username, terus di end kan ada password. Di sini kita ganti password seperti ini, password. Nah, ini kita ganti jadi variabel jumlah. If kita if kan, if jika jumlah sama dengan 1, nih, maka dia akan kita arihkan ke, kita kasih alert seperti ini ya. Ini sudah masuk ke JavaScript ya. Jadi kita juga akan masuk ke JavaScript. Anda berhasil login. Seperti ini. Window, location, masuk ke bagian pustakawan, layout pustakawan, PHP, masuk ke HL berandanya. Ini seperti ini. Terus kita scriptkan kembali. Ini dia. Nah, kalau gagal, kalau tidak sesuai, maka kita echokan kembali. Kita scriptkan juga. Kita alertkan. Alert. Login gagal. Login gagal seperti ini. Terus kita window location lagi. Kita arahkan kembali lagi ke layout ya. Layout titik PHP HL login kembali lagi. Nah, kita cobakan seperti ini. Nah, kita coba jalankan ya. Ini artinya jika kan dimasukkan username dan password. Jadi jika username-nya sama dan passwordnya sama, maka dia akan bernilai 1. Kalau bernilai 1, maka Anda berhasil login. Tapi kalau dia tidak cocok antara username dan password, maka dia tidak bernilai 1 dan dia akan muncul login gagal. Seperti itu. Kita coba jalankan. Kita masuk ke sini. Kita coba lihat. Kita masuk ke tadi ya 123 STMIC. Kita login. Proses login di sini array password MySQL Numero, ada error di line ke bagian 3 ya. Bagian 3 ada error katanya. Kita coba cek. Ini error line 3 sama line 6.
Kita coba cek dulu. Ini kita coba hapus dulu. MD5 di sini juga sudah. Pustakawan kita coba tes jalan kembali. Undefined password katanya, berarti tidak dikenali password. Kita coba cek di bagian form login kita. Oh iya, terlebih S-nya ya. S-nya cuma ada 2 di sini. Ini terlebih jadi 3 tadi. Kita cobakan kembali. Kita ulang lagi di sini. 1 2 3 stmic. Kita login. Ada error MySQL numrow. Kita coba lihat MySQL numrow-nya ada error katanya. Di sini MySQL numrow. Kita coba jalankan lagi MySQL numrow. MySQL numrow. MySQL. MySQL kita tes. MySQL kita coba cek perintahnya ada yang terlewat kah. Kita coba cek di MySQL numrow. Ini dia, kita coba cek perintahnya. Di sini kita pakai yang object oriented. MySQL numrow. Nah, ini kita coba lihat MySQL, bukan MySQL system ini ya. Kita back kembali, kita pakai yang MySQL numrow ya. Ini dia, MySQL numrow. Di sini sama ya, ada object oriented style sama procedural style. Karena kita sebelumnya pakai yang object oriented style, maka kita pakai yang ini caranya. Bukan yang ini ya, MySQL numrow. Kalau MySQL numrow yang kita buat ini prosedural ya. Kita pakai, karena kita pakai yang OP, maka kita pakai yang ini. Nah, kita coba jalankan. Ini kita ganti. Nah, seperti ini. Terus kita coba jalankan di sini 1 2 3 stmic jalankan. Login gagal. Kita coba cek lagi. Pustaka, ini dia, berlebih ya, berlebih dia. Kita coba jalankan kembali. 1 2 3 stmic. Kita klik. Nah, Anda berhasil login dia. Kalau benar dia berhasil login, dia akan mengarah ke folder pustakawan, layout ya, dia not found karena kita memang belum buat halaman untuk pustakawan. Yang penting dia sudah berhasil login. Kalau kita ganti jadi 1 2 3 juga passwordnya, kita klik login gagal seperti itu. Tapi kalau dia passwordnya benar, maka dia akan mengarah ke pustakawan. Nah, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita sudah berhasil buat untuk login ya. Kita sudah coba buat username untuk pustakawan dan sudah berhasil loginnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.